Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa keempat berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Tema renungan, Yesus adalah Nabi yang mengajar dengan penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernah diceritakan tentang seorang putri raja yang mengoleksi ribuan buku di dalam perpustakaan pribadinya. Pada suatu hari, dia berniat untuk mengadakan perjalanan jauh. Dia juga berkeinginan untuk membawa serta buku-buku yang dimilikinya. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa dibuat karena bukunya terlalu banyak. Karena itu, ia meminta para penasehatnya untuk membaca semua buku yang ada dan memilih salah satu buku yang paling penting untuk dibawa. Setelah membaca semua buku itu, para penasehat sang putri raja itu membawa kepadanya sebuah buku yang di dalamnya terkandung intisari semua kebijaksanaan hidup. Sang putri bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu memilih buku ini untuk dibawa serta dalam perjalananku?" Para ahli itu menjawab, "Kami memilih buku ini karena di dalam buku ini terkandung semua kebijaksanaan hidup dan ditulis dengan otoritas Allah." Ternyata buku yang dimaksud itu adalah kitab suci. Diceritakan bahwa setelah membaca seluruh isi kitab suci itu, sang putri itu pun mengambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen. Dia menemukan di dalam buku itu perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran yang sangat berwibawa yang menyebabkan dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, mengapa ajaran Yesus begitu berkuasa? Tidak seperti ajaran yang berasal dari ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat biasanya mengajar dengan mengutip rabi-rabi terdahulu. Semakin banyak teks yang dikutip, semakin mereka merasa diri lebih hebat. Sementara Yesus mengajar dari kewibawaan pribadinya. Dalam khotbah di bukit misalnya, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum." Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 22. Sabda Yesus itu penuh daya karena mencerahkan hati dan budi banyak orang. Kewibawaannya itu lebih daripada yang dimiliki oleh para nabi perjanjian lama. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Dia tidak cuma mengajar dengan penuh kewibawaan, tetapi pada waktu yang sama dia juga melakukan apa yang diajarkannya. Dan selain itu, dia meneguhkannya dengan tanda-tanda heran. Dalam perjalanannya berkeliling, dia menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh-roh jahat, memperbanyak roti, menjinakkan badai, bahkan menghidupkan orang-orang mati dengan kekuasaan yang berasal dari dirinya sendiri. Bahkan roh-roh jahat sekalipun mengakui kekuasaan Yesus itu.
Seorang nabi dalam Perjanjian Lama tidak pernah melakukan tanda-tanda heran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus adalah seorang nabi yang mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Kewibawaan di dalam ajarannya bukan saja karena dia adalah anak Allah, tetapi karena dia juga menyuarakan kebenaran. Ajaran-ajarannya juga berwibawa karena dia melakukan apa yang diwartakannya. Dia mengajar dengan memberikan teladan. Mungkin kedua hal inilah yang kita perlu belajar dari Yesus, agar apa yang kita sampaikan kepada orang-orang lain menjadi berwibawa. Kita hendaknya menyuarakan kebenaran dan menjadi saksi kebenaran itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.